Ini permulaan pekerjaan Allah, ini permulaan pekerjaan Allah, yaitu Yohanes 1. Di situ ada nggak ditulis dia diciptakan Allah? Yohanes 1, permulaan dari Enggak, ciptaan Wahyu. Allah. Yohanes 1 pada mulanya Enggak, adalah firman. Oke, Yohanes 1 berapa? Saya ikutin. Inilah Yohanes. firman dari Amin, firman dari Amin, ya kan? Oke. Saksi Ya. itu siapa? Yesus, Oke. yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yohanes Oke. 1 baca. Oke, baca 1 Yohanes 1 ayat 3. Ya, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 bro, Yohanes 1 Iya. ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada Iya, mulanya ciptaan bersama. permulaan kan? Firman itu ciptaan permulaan. Baca ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh firman. Di mana ada dijadikan oleh firman atau dijadikan oleh Yesus? Dia itu mengacu kepada Bapaknya Yesus di situ. Waduh. Oke, baca selanjutnya di ayat 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi 13-nya dulu, 13-nya dulu, 13-nya Oke. dulu, Pak Guru. Orang-orang Ciptaan yang pertama, ciptaan yang utama. 13-nya dulu lah. Saksi. Ciptaan permulaan. gini, kalau sekarang permulaan ciptaan, apakah itu artinya diciptakan? Oke, Marguro, kamu Kristen apa Islam? Kristen saya, Kristen apa? Tritunggal. Ah? Tritunggal. Oh, pantas. Oke, Ya, oke. ini pasti saksi Yehova lah. Mm-mm. Ya, Saya enggak. Bukan Kasih lah, jawaban. bukan. Yesus bukan Tuhan. saksi Yehova bukan? Bukan. Bukan. Dari aliran apa? Bukan. Saya Advent. Advent. Oke. Ya. Advent nggak percaya Yesus itu pencipta? Ya, memang Oke. di Advent enggak semua. Oke, kalau gitu jelasin ayat 3 tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di mana segala sesuatu diciptakan oleh firman? Di mana? Di mana? Itu pasal Di 1 mana? ayat 3. Di mana segala sesuatu diciptakan oleh Yesus? Ada kata Yesusnya enggak? Ya kan nggak perlu harus ada kata Yesus, karena ini satu konteks. Dia itu merujuk kepada siapa? Baca di ayat 14-nya, firman itu 13-nya telah menjadi dibaca. manusia. 13-nya 13, dibaca, Pak saya Guru. baca. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Apa yang Anda tanya? Firman itu Segala telah sesuatu menjadi manusia. dijadikan oleh firman. Waduh, gimana? Di mana? Di mana ada tulisan firmannya di situ? Aduh, macet kamu itu. Kan saya udah Dia tunjukin itu ayat merujuk 3. pada Masih siapa? bolak-balik. Jangan Dia bolak-balik itu merujuk lah. pada siapa? Dia menuju ke firman. Waduh, kau itu. Yesus itu kan menjadi. Firman itu menjadi daging, sak kan di situ kan. Artinya kalau Ya, sama menjadi aja. berarti ada yang menjadikan, Mak Guru. Iya kan Bunda Karyana? Mana ayat di situ dikatakan yang menjadikan itu siapa? Siapa? Ayat Siapa yang 3. menjadikan di situ? Yang menjadikan daging itu siapa? Ayo. Firman. Hah? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu apa? Ya Dia itu semuanya. merujuk kepada siapa? Firman. Di mana ada kalimat firman di situ? Ya udahlah. Kalau gagal nyambung, Di mana ada kalimat firman di situ? Ayat 3-nya itu di mana ada kalimat firman? itu kan nyambung dari ayat 1. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia itu sang pemilik firman, bukan firman itu sendiri. Nggak ada di situ ada tulisan pemilik firman. Loh, Hologos itu siapa? Ya di situ nggak ada tulisan pemilik firman. Hologos itu Ya, apa? Kan sang firman yang mempunyai firman. iya. Iya, Siapa bilang yang bukan mempunyai firmannya firman? sendiri. Hologos itu apa? Ya ampun. Waduh, Alkitab apa nih yang bagus, dibaca? bagus gimana sih? Segala sesuatu Saya baca diciptakan oleh ulang. Dia. Saya baca ulang. Ya, Ya. silakan baca ulang. Pada mulanya
adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mana ada tulisan kepunyaan Allah? Allah, Maguro, Ya. ada di tulisan dan firman itu bersama-sama Allah. Allah kecil bukan? Allah kecil apa Allah besar? Bukan. Allah itu Allah kecil. hipostatis. Mana ada tulisan Allah kecil di situ? Allah kecilnya, Allahnya kecil. Mana kata kecilnya di mana? Lihat di Alkitab yang lain, tapi di Alkitabku LAL besar. Tapi Oke, itu di mana dengarkan. apa? Sekarang gini, Maguro, aku tanya deh. Di ayat 2, firman itu bersama-sama Allah, berapa orang di situ? Berapa oknum? Berapa entitas? Enggak disebut. Satu. Iya, menurutmu berapa? Menurutmu berapa entitas di situ? Satu. 2. Bersama-sama itu berapa? Oh, teman-teman. Kalau telinga bersama-sama itu saya berapa? bersama, telinga saya bersama dengan saya, satu atau dua? Kok telingamu? Nggak mungkin lah Ya. telingamu. Mulut saya dengan saya ada satu Nggak apa dua? mungkin. Kok nggak mungkin? Pada mulanya lah firman. Nggak mungkin. Oke, gini aja. Lucu-lucu nih berdua nih. Tunggu, aku baca dulu Maguro. Nih, Ya, nggak apa-apa. baca di Ibrani 1 ayat 5. Oke. Handle dulu Bang Andi. Ustaz Ali masih tahlilan Bang Andi. Ibrani 1 ayat 5. 5. Oke. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anak. Anakku. Iya. Ya udah, bapak dan anak 2. Benar? Iya itu. Kalau telinga, kalau mulut dengan saya satu apa dua? Mana bisa Waduh. telinga ke orang? Bapak dan anak. Kok dianalogikan ke telinga loh, itu esensi. Gini. Itu Ini pada esensi waktu itu. bicara bapak dan anak, ini Itu adalah pribadi yang pada berbeda, waktu Pak Guru. sebentar Arif. Ini kalau 1 ayat 5 ini bicara sesudah inkarnasi. Pada saat di ayat 1 itu tidak ada bapak dan anak. Tapi setelah jadi manusia barulah ada bapak dan anak. Itu bersama itu menunjukkan ada berapa esensi di situ, Pak Guru. Ya ampun, pemahamannya beda antara Anda dengan saya. Kayak yang dimaksud bersama-sama. Jangankan dengan saya, dengan Bunda Karyana yang sama-sama Kristennya beda kau. Bukaryana Puyang ini, denger ini Puyang dia. Dia kan bukan saya. Sumbernya beda. Karena saya percaya yang disebut bersama-sama itu adalah Sama-sama hipostatis. Kristen tapi beda pendapat gitu loh. Kalau Advent memang agak beda sih. Tapi kan nggak mungkin Advent. beda Tuhan toh. Enggak gini, saya tuh sering juga diskusi dengan orang Advent. Advent itu sebenarnya dia punya buku petunjuk dari Amerika. Jadi iman dia berdasarkan buku itu, bukan berdasarkan Bible. Jadi ditafsirkanlah Bible sesuai dengan Lu buku pikir, itu. lu bilang Advent itu nabinya dari Iwan Joel ya? Apa siapa sih namanya yang perempuan itu? Ellen G. White. Iya, Ellen Joel. Lu Ellen bilang kayak White, gitu. ya. Ya, dari situlah kami tahu semua bahwa ada nabi yang bisa menjelaskan Alkitab, memang betul. Ya itu Tuh. dia yang Dan menjelaskan. Kita Jadi uji itu yang benar dicatat. semua. Ya makanya kan kalau saya Salahnya kan di tidak- mana? Salahnya itu adalah sumber sekunder. Kalau saya kan patokannya sumber primer yang diakui. Kalau bicara Siapa yang Ellen mengakui? White, bicara Siapa nanti yang ada mengakui? malaikat Maroni, ya saya percaya bahwa Bible itu adalah diinspirasi oleh Roh Kudus dan itulah yang dimeterikan. Di luar itu, Jadi gini, Maguro, cara menguji ya keakuratan dari yang Anda imani sinkron kemana-mana. Nah ini tadi yang di Ibrani 1 ini, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tuh. ya nggak masalah. Jadi Itu di situ- tidak menghancurkan doktrin Tritunggal lah. Ya tidak, nggak ada masalah. Karena kita percaya 3 dalam kesatuan, 1 dalam 3. Waduh, Ya itu. Sama seperti saya, ada tubuh, jiwa, dan roh. Ada 3, tapi satu, tapi oh, berarti 3. Tuhannya Pak Maguro ini adalah ada tubuhnya gitu ya?
Dia itu bisa menyatakan diri. Saya jadi ingat waktu ngobrol sama Handi itu mengenai imanen dan transenden. Iya, Karena- artinya Tuhan Anda itu ada tubuhnya kan gitu. Dia bisa menyatakan diri. Nah, Enggak, tadi beda. kan Anda ambil contoh ke diri Anda. Berarti Tuhan Anda ada laki-laki ada tubuhnya kan gitu. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi saya Lah. katakan bisa memanifestasikan dengan menyatakan diri dalam rupa wujud. Iya, buktinya Yesus ada tubuhnya kok. Oh ya, ya itu Yesus karena dia dalam menampakkan diri dalam rupa manusia. Iya, Anda ambil contoh kan. Artinya tubuh, jiwa dan roh. Ya itu Iya. kan Tuhan Anda seperti itu. Iya, Iya udah tubuh. Jadi Tuhan Anda punya tubuh gitu loh. ya pada Selesai. saat dia dalam rupa manusia, ya dia. Ya terserah. Terserah, yang penting Tuhan Anda punya tubuh toh. Iya, Ya udah. Karyana setuju nggak Tuhan punya tubuh? Iya, Tuhan begini ya saudara. Sewaktu Yesus di bumi, tidak ada yang mengerti dia Tuhan, tidak ada yang tahu, ya, sehingga dia disalibkan karena nggak masuk akal di seorang raja. Nah, dari mana kita tahu bahwa dia Tuhan? yang menyalibkan bukan murid-muridnya kan? Ya bukan dong. Ya, karena murid-muridnya tahu bahwa dia Tuhan, makanya dia tidak mungkin menyalibkan. Yang menyalibkan itu orang-orang yang tidak tahu dia. Kalau murid-muridnya tahu Yesus Tuhan terus Murid-murid juga tidak Entar tahu. dulu Bu Karyana. Kalau murid-muridnya tahu Yesus Tuhan, Tuhannya murid-muridnya siapa? Dia tahu bahwa itu adalah Sang Pencipta yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Enggak, inilah pertanyaannya. Murid-muridnya tahu Yesus adalah Tuhan. Ya, Terus nama Tuhannya murid-murid siapa? nama Tuhan, entar dulu. Saya tanya, Tuhannya yang dalam rupa manusia atau? Ya terserah lu. Oke, kalau dalam rupa manusia ya Yesus. Ya udah, berarti Tuhannya murid-murid adalah Yesus gitu kan? Ya, Berarti bukan Bapak. nah itu kan pendapatmu, Han. Lah, gimana sih? Kan Jadi saya tadi mau katakan, bertanya kalau ini. dalam rupa manusia itu adalah Yesus. Oh jadi Dalam Tuhannya, rupa roh adalah Bapa. ya Tuhannya murid-murid dua. Ya, kalau mau anggap dua ya boleh dua. Oke, Tuhannya murid-murid dua. Satu manusia, satu roh. Ibu Karyana setuju? Saya bacakan ayatnya aja biar nggak ada dusta. Yohanes 17:3. Inilah hidup Iya. yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ah, justru di sini Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Yesus itu kan telah menjadi firman manusia. Firman Oh, yang telah berarti- menjadi Jadi- manusia. Ayo, Jadi kita ini ya- bentar dulu, saya tanya dulu kenaik ini. Yohanes 17:3 ini berapa Tuhan? Ya mau menyatakan bahwa dia itu Saya nggak adalah nanya firman. itu, dengarkan bahasa Indonesianya. Data yang Anda bawa Yohanes 17:3 ada berapa Tuhan di situ? Ya kami mengenal satu Tuhan. Siapa yang Tuhan di situ? Siapa yang Tuhan Ya. satu Tuhan? Bapa yang memiliki firman-Nya. Saya nggak sebut saja, jangan memiliki gitu loh. Yohanes Iya, 17:3, itu dengarkan dulu engkau. pertanyaannya, jangan dipersulit. Anda yang bawa data Iya, lu. Di Yohanes di situ 17:3, Anda sudah menjawab di situ satu Tuhan. Pertanyaannya, siapa nama Tuhan yang satu itu di situ? Silakan. Oke, saya jawab ya. Mengenal Engkau satu-satunya, artinya satu aja kan? Iya, iya, siapa Single. itu? Satu-satunya siapa? Allah yang benar dan Yesus Kristus. Loh kok ada dua disebut? Itu katanya satu aja perkataannya. Saya ulang kembali nih ya. Yohanes 17:3 ada berapa Tuhan? Saya ulangi lagi dengan pernyataan. Saya ulang pertanyaannya. Yohanes Mengenal 17:3. Engkau satu-satunya Allah yang benar Ya. dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, dengarkan pertanyaannya. Kan satu-satunya Allah yang benar. Dengarkan dulu pertanyaannya. Saya menjawab Anda dengan dalil. Yohanes 17:3 ada berapa Tuhan? Dia mengatakan engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ada berapa Tuhan? Jawab aja, satu atau dua. Yesus dan Allah itu adalah hakikatnya Allah. Saya nanya baik-baik loh ini. Iya, saya juga membawa dalil. Dengarkan Mengenai makanya. Ini saya ulang ya. satu-satunya Allah. Coba didengar. Heran kali ini. Itu bahasa Indonesia. Kau yang nggak Itu ngerti. tulisannya kan. Mereka mengenal Diam kau. engkau satu-satunya Allah yang benar. Oke. Saya tidak bisa merubah ayatnya. Bentar dulu. Ini Saya Bang ulang Paul ya. agak jujur ini Bang Endi. Ke Bang Paul dulu. Paul Bentar tanya. dulu ya. Bentar dulu ya.
Yohanes 17:3 dia baca sendiri gitu loh. Saya ke Pak Kus dulu, Pak Kus. Yohanes 17:3 itu ada berapa Tuhan? Satu. Satu. Siapa tuh? Allah. Di situ ayatnya disebut Allah ya. Ya udah Satu-satunya satu. Allah. Ya, Allahnya berarti satu satu. Tuhan. Berarti Yohanes 17:3 Allahnya satu satu. Tuhan ya. Itu Allah gitu kan? Ya. Ya udah Tapi ada cukup. dannya kan, ada dannya. Kok dipakai dan? Ayatnya ada dan kok. Apa dannya? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya nggak nanya utusan, saya cuma nanya Tuhan. Ya saya cuma membaca. Nggak usah. Nggak usah Saya dibaca. kan pertanyaannya. Ayatnya dicoret gitu. Ntar dulu, bukan itu pertanyaan. Pertanyaannya Yohanes 17:3 ada berapa Tuhan? Satu-satunya Allah. Satu, udah itu cukup. Saya nggak nanya ada. Saya nggak nanya ada berapa utusan. Jadi dannya nggak usah gitu ya. Ya saya pertanyaannya kan Tuhan doang. Saya nggak nanya utusan. Oh. Ya saya tanya. Nah kalau mau dannya perlu dibaca kalau mau pakai dannya saya tanya lagi gitu loh. Ah, Oke. dan Ya udah. dan Yesus di situ Tuhan atau utusan Tuhan? Dia Tuhan dan juga utusan. Mana tertulis di situ Yesus Tuhan? Kristus itu adalah Tuhan. Yohanes 17:3 baca. Iya. Yesus Kristus. Kristus itu Baca Mesias. dulu Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, Ah. yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pertanyaannya, Yesus di situ utusan atau Tuhan? Dua-duanya. Di mana tertulis dia dua-duanya? Kristus yang artinya kekal Di Tuhan. mana sih ceritanya? Lah, Hidup yang kekal itu maknanya Diam dulu apa, kau Pak? kena, diam dulu kau kena, diam dulu kau. ini Andi. Kristus itu artinya di Saya nggak nanya arti Kristus, saya nggak nanya itu. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Di Yohanes 17:3, siapakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus. dua-duanya Tuhan. Berarti Tuhanmu dua. Ya. Ya udah Satu cukup. imanen, satu Ya transenden. terserah lu, Tuhanmu dua. Ya. Jadi utusan menjadi Tuhan di sana ya. Ya. Oke, baik. Jadi Yesus di situ ditambahkan adalah dia Tuhan juga, dia utusan juga. Nggak apa-apa, tambahin aja nggak apa-apa. Ya. Oke, gitu dong, biar cepat gitu loh. Ya. Nah, memang. Kenaik, lu setuju nggak pendapat Maguro itu? Di situ ada dua Tuhan. Itu bentuk ketidakjujuran Saya paham apa yang dia maksudkan. teks. Enggak, lu setuju nggak dia mengatakan dia dua Tuhan di situ? Oke, diam. Silakan Bang Paul. Yang Bang Paul, silakan Bang Paul. Jadi itu bentuk ketidakjujuran membaca teks apa adanya. Jelas Yohanes 17:3 menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu ya Bapanya Yesus. Yesus itu diutus oleh Bapanya. Jadi Yesus utusan, bukan Tuhan. Tapi Pak Maguro ini nambahin, utusan bisa menjadi Tuhan. Jadi ada dua Tuhan katanya. Tuhan itu hanya satu, Sang Pencipta, Sang Khalik. Oke. Jadi hanya ada satu pencipta dan di luar Sang Pencipta ya ciptaan. Begitu Pak pinter. kan? Nah, Anda Kristen ya Bang Pak Paul ya? Kristen. Ya udah lu wakilin gua deh, ajarin dia. Gua Oke. sampean Saya wakilin jelasin gua. ya. Lanjut, sama-sama Kristen nih. Saya jelasin. Di situ kata-katanya tidak dikatakan satu-satunya Tuhan, tapi satu-satunya Allah. Kalau di dalam King James artinya satu God. Tapi kalau Kristus Tuhan itu adalah Lord. One God, one Lord. Itu tepatnya. Justru ya pemakaian kata Allah itu yang tidak tepat. Karena menurut KBBI Allah itu proper name dari Tuhannya saudara-saudara kita Muslim. Sehingga Kalau itu soal lain. Kalau itu soal Ya, lain. Kalau kita makanya bicara kalau kata-kata kamu- itu soal lain. kalau Saya kamu berbicara mau dari menggunakan Bagus. terminologi itu ya harus tahu bahwa itu suatu kesalahan. Setuju saya itu Pak. Saya setuju dengan Pak Paul. Karena di original teksnya itu, ya itu Theos Ya, atau Lord Theos tidak ada. itu kalau di bahasa Indonesia kan ya Tuhan. Ya Tuhan.
Tidak ada di situ alif lam lam ha, nggak ada. Betul Pak? Betul, betul. Betul, makasih. Di bahasa Jadi, Indonesia Kalau mau di bahasa Indonesiakan dengan benar, yang sering dilekatkan pada Yesus ya Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Kurios, Lord, begitu. setuju Pak. Ya, Kenapa nggak God ada bantah Bang Paul ini? ini. Enggak, itu sama. God, terus kemudian Theos itu adalah sama. Lord, Kurios itu sama, ya. Jadi artinya one God, one Lord. One Theos, one Kurios. Kalau itu mengenai soal pemakaian kata Allah, itu saya tidak berkapasitas untuk ngomong gitu. Karena itu urusan ahli bahasa. Ahli bahasa gampang kok. Kan original teks Anda Yunani toh. Ya kan ya. Yunani Jadi- toh, Yohanes 17. Lihat dulu Pak Jadi- Bang Paul. Jadi Ntar dulu, Yohanes 17:3 itu original teksnya Yunani atau Arab? Yunani. Yunani gitu loh. Dari mana dari Yunani menjadi Allah gitu? Akar katanya apa? kita Diam dulu baca kau, gini, diam dulu. Kata Akar Allah katanya itu- apa? Kata Allah itu karena Enggak usah lu jelasin kata Allah. Saya tanya kepada Anda, akar kata dari Yohanes 17, Al-Ilah. akar katanya Yunaninya itu. Yunaninya itu adalah Theos. Ya Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris apa? Inggris ya God. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia nggak ada lagi kata yang God, betul itu. God, dengerin dulu. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Allah dalam bentuk sebutan. Gimana sih kamu bahasa Indonesianya? Coba lu Terus buka apa? itu Kak. Oke, kalau Terjemah. gitu apa, Andi? Lu coba buka kamus bahasa Inggris Indonesia coba. Ya, God apa ke Indonesia. Ya Tuhan lah. Tuhan. Tuhan beda. Kalau Tuhan itu Lord. Dari mana? Lord itu Tuhan. Tuhan itu adalah Sir. Astagfirullah. Sir. Bang Paul. Sir. Bang Hello, Paul. Sir. Nah, itu Wakili Tuhan. saya dah. Kalau Lord, Kacau Ya, ini ya. orang ini. Jadi jangan jadi rancu ya. Kalau Theos itu bahasa Inggrisnya God, ya. Bahasa Indonesianya Tuhan. Kalau Kurios bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Indonesianya Tuhan. Nah, Theos pastilah dia Kurios. Tuhan pasti dia Tuhan. God pasti Lord. Tetapi Kurios belum tentu Theos. Lord belum tentu God. Tuhan belum tentu Tuhan. Nah, ini perlu dipahami gitu loh. Jadi kalau dengar kata Tuhan, tidak bisa langsung kita simpulkan dia Tuhan. Kalau kita menemukan kata Kurios, tidak langsung bisa kita simpulkan dia Theos. Makanya pada waktu Thomas melihat ketemu Yesua setelah dia bangkit, dia mengatakan ho kurios, ho theos. Artinya apa? Dia merujuk kepada Theos, Tuhan, yang adalah juga Tuhan, bukan merujuk kepada Yesus. Yesus memang dipanggil Tuhan, tapi Tuhan di situ bukan merujuk kepada Yesus, tetapi kepada Theos. Coba Bang Paul terjemahkan Yohanes 13:13 yang benar Pak. Yohanes 13:13. Iya. Saya ini harus buka perangkat dulu nih Bang. Gak apa-apa Bang. Santai aja demi pembelajaran ya. Santai aja Pak. Soalnya kalau menurut saya di situ nggak ada kata Theos. Di situ adanya Kurios. Kalau nggak salah ponete o Kurios.
Original teksnya begitu. Kenapa menjadi Tuhan gitu loh di Indonesianya? Bahwa aku guru dan Tuhan. Nah, Tuhan di situ bukan Theos tetapi Kurios. Ya kurios, benar. Nah, di situ Yesus bukan dipersepsikan, dipahami sebagai Tuhan tetapi Tuan. Gitu. Jadi Tapi Indonesianya Pak di LAI-nya gimana itu? Bagaimana? LAI-nya gimana itu Pak? Jadi Tuhan. Jadi LI itu membuat kerancuan dalam pemakaian terjemahan dari Theos dan Kurios, sehingga membuat teman-teman saya sering mencampur adukkan antara terjemahan LAI yang menggunakan kata Allah dengan kata Tuhan. Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan gitu. Padahal seperti tadi saya jelaskan bahwa Theos itu pasti Kurios, tapi Kurios itu tidak bisa diartikan Theos. Jadi Yesus dikatakan Kurios, dia bukan Theos. Makanya tidak ada dalam teks original yang menuliskan bahwa Yesus itu dilekatkan dengan kata Theos. Tidak ada. Setuju, nggak nemu, semua kurios. Terjemahan Pak Paul mungkin pernah membaca ya sebelum LAI gitu ya, sebelum tahun 72 gitu, TB pertama itu pertamanya itu Pak, kamu memanggil aku guru dan tuan, kamu memanggil aku guru dan junjungan, ya gitu ada berisik, Itu malah tepat itu. Terjemahan yang tepat itu. Iya. Tapi setelah tahun 74 itu kan TB 1 itu ditambahin H. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Ini maksudnya apa gitu loh Pak Paul? Ya, saya kurang tahu lah kalau latar belakangnya itu. Tapi memang fungsinya itu untuk memperkokoh suatu doktrin yang sudah diturunkan dari bapak-bapak gereja yang sebetulnya itu sudah tidak sesuai dengan apa yang tertulis di original text begitu. Menurut Pak Paul, Misalnya penyisipan di 1 Yohanes 2 ayat 5 kalau nggak salah. Ada 3 saksi di surga, Bapak. 1 Yohanes 5 nomor 7 Pak. Ya, 1 Yohanes 5 nomor 7 itu kan sisipan, itu kan suatu kekonyolan gitu. Jangan yang koma. Ada 3 memberi kesaksian kan gitu. Ya, betul. Menurut Pak Paul, apa perbedaan Tuhan dan Tuhan? Tuhan itu ya bisa kepada manusia yang mempunyai derajat yang lebih tinggi, misalnya tuan tanah, ya, Tuhan takur, seperti itu. Tetapi Tuhan itu adalah gelar atau generic name hanya kepada yang maha kuasa, Sang Pencipta, satu-satunya, tidak ada yang lain yang bisa menyandang gelar tersebut, gitu. Jadi Tuhan itu generic name ya? Ya, generic name, begitu. Tuhan itu generic name. Gitu. Jadi Tuhan itu punya nama, gitu ya, proper name. Betul, proper name. Kalau saya mengikuti apa yang memang sudah dari perjanjian lama, itu diperkenalkan dengan nama Yod-E-Vav-He atau Yahovah, kan begitu. Ya. Kalau nggak salah Bang Paul ini ada bersinergi dengan Pak Yakob Sulistyo ya? Ya, saya selama sesuai dengan apa yang tertulis saja sih, ya pasti akan sama gitu. Tapi Kebetulan tidak pendeta itu teman aku Pak. Beda. Aku udah sering ketemu tuh Pendeta Yakob Sulistyo, sering diskusi sama beliau. Yang salah 3 itu ya. Iya.
bahkan kasihan tuh menderita dia. Bangun gereja dia nggak boleh sama orang Kristen sendiri. Teman aku itu Pak Kus, Iya. aku sering ketemu. Contoh juga Bang Paul, satu lagi Bang Paul, kalau misalnya laki-laki nih udah dewasa ya, masuk rumah sakit jadi pasien itu ya, itu kalau dikasih resep itu Pak ya, itu selalu misalnya Tuan A, Tuan B, nggak ada tuh pasien Tuhan gitu ya, Pak Paul ya, nggak ada ya. Nggak ada ya. Keliru itu dokter kalau nulis. Ya, Tuhan Paul dan sakit, waduh, orang-orang gimana? pasti pasien-pasien pada takut Iya, malah. kok ada Tuhan sakit gitu ya. Iya, itu. Contoh sederhana itu sih. Iya. Jadi Tuhan itu kan tidak bisa dilihat manusia, suaranya juga tidak bisa didengar. Ya karena memang tidak sama dengan manusia kan. Apalagi Kan Yesus yang ini fana. kan Yesus yang ngomong Tuhan begitu. itu, Tuhan itu kekal. Jadi ada perbedaan yang membuat memang manusia itu tidak bisa punya kemampuan untuk melihat dan mendengar suaranya, begitu. Ya Yesus kan yang ngomong Pak, Yohanes 5 berapa? 37 ya. Iya, betul. Suaranya, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak kau bisa dengar. Kata Iya. Yesus loh itu. Bagaimana Tuhan yang seperti itu kok ujuk-ujuk dia jadi manusia, dia ketemu ini, ketemu itu. Nah, itu semua kan sudah tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, sudah dituliskan dalam kitab suci. Jadi menurut kepercayaan Bang Paul, di luar daripada YHWH itu adalah ciptaan ya. Ciptaan. Karena Termasuk- namanya sang termasuk- pencipta kan hanya satu. Sang Ya, pencipta hanya termasuk satu. termasuk anak Maria itu gitu. Betul dong. Waduh, kalau Bapak kayak gini musuhnya banyak Pak. Wah, kalau saya memang ya yang mau mendengar berdiskusi aja, kalau enggak ya nggak apa-apa sih, kan kita tidak boleh. Enggak, kalau Anda kayak gini itu Anda dianggap Kristen sesat. Sebetulnya kalau kekristenan itu mau mendengarkan pengajaran yang benar, itu bukan pengajaran dari bapak-bapak gereja. Karena pengajaran bapak gereja itu tidak sesuai dengan pengajaran para rasul gitu. Karena para rasul sendiri mengajarkan Tuhan yang sama yang dipercayai oleh Abraham, oleh Isa, oleh Yakub, oleh Musa, dan oleh orang Israel. Itulah Tuhan yang diperkenalkan oleh Petrus kepada orang-orang Israel. Jadi tidak ada Tuhan yang lain atau Tuhan yang baru, Tuhan yang ujuk-ujuk muncul yang pernah diajarkan oleh Petrus kepada mereka. Makanya pada waktu Petrus itu bertemu dengan orang-orang Israel yang mempertanyakan kenapa bisa menyembuhkan orang pengemis yang lumpuh, dia mengatakan bahwa Tuhannya Abraham, Tuhannya Isa, Tuhannya Yakub, Tuhannya orang Israel, Tuhanku dan Tuhanmu, itulah yang telah memuliakan hambanya Yesus Kristus yang telah kamu bunuh, begitu. Jadi menurut Anda Yesus hamba, berarti Yesus itu ciptaan karena dia juga berdoa kepada Tuhan gitu ya Pak? Betul sekali, tepat itu. Bagus, lu menanggapi nggak tuh? Hati-hati loh, harus berilmu loh. Saya nggak masalah karena saya juga harus menyadari banyak teman-teman saya juga yang beraliran seperti Pak Paul itu yang kita kenal ya. Kalau Gedein dikit suaranya Pak Gus, gedein dikit yang suaranya. itu oke, itu kalau saya boleh duga itu kan aliran saksi Yehova. Jadi ya kita hargailah itu imannya dia. Mau gimana? Pandangan dia terhadap teks Alkitab berbeda dengan saya.
Saya punya alasan, dia punya alasan. Kesimpulan saya dan kesimpulan dia berbeda. Ya nggak masalah. Ya kan? Tapi kalau menurut Kalau- saya SJ sama Unitarian ini berdata. Dia nggak ngotak-ngatik data. Saya juga berpatokan ke Bible. Saya tidak pernah memikirkan atau membaca yang namanya bapak-bapak gereja. Saya murni dari Bible. Dan Coba saya Anda pelajari jelaskan, coba Anda jelaskan. Yang disinggung tadi Bang Paul bahwa Yesus itu hamba Tuhan, ciptaan Tuhan. Coba Anda bantah itu. Kalau dibilang hamba, ya saya setuju. Tapi kalau dibilang ciptaan, tidak ada ayat yang mendukung itu gitu ya. Wahyu Kalau dia 3 mempunyai ayat pendapat 14. Wahyu 3 Berapa? ayat 14. Wahyu 3:14. Oh, yang Inilah tadi permulaan yang- ciptaan dari Amin, awal dari Jadi- segala yang diciptakan. Oke, pandangan saya ya. Ya, kalau Pak Paul punya pendapat itu ya silahkan. Tapi pendapat saya, ayat itu tidak pernah mengatakan bahwa Yesus diciptakan. Kalau permulaan dari ciptaan Allah, itu bukan berarti Yesus itu diciptakan. Dia awal terjadinya penciptaan itu. Contohnya kalau saya punya prototip mobil Honda gitu. Nah, prototip Honda inilah awal dari produksi mesin Honda itu. Pak Kus, bisa nggak sih nggak melawan data, Pak Kus? Saya di mana melawan datanya? Itu udah jelas di situ kok dari awal segala yang diciptakan. Menurut Pak Kus, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Bapa, Yesus, atau Roh Kudus? Tepatnya adalah Sang Firman. Oke, sekarang Pak Kus menerima konsili dari bapak-bapak gereja yang melahirkan pengakuan iman rasuli nggak? Saya nggak tahu apa-apa mengenai soal konsili ya, jadi Nggak, jangan tanya pengakuan saya iman lah. rasuli, pengakuan iman rasuli, Nggak ada saya, nggak ada pengakuan iman rasuli, nggak ada. nggak ada. Aku percaya kepada Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Jadi orang-orang Tritunggal ini, ya toh, kalau ditanya pencipta langit dan bumi siapa, Sang Firman. Tetapi dalam pengakuan imannya, mereka menyebutkan bahwa yang pencipta langit dan bumi itu Bapa. Nah, ini kan suatu kontradiktif, gitu loh. Yang kadang nggak disadari bahwa sudah melakukan suatu kontradiktif. Karena memang dari sumber dalam kitab sucinya banyak yang kontradiktif. Misalnya Yesus mengucapkan Shema Israel, ya. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Nah, pada saat Yesus mengatakan itu kan sebetulnya Adonai itu dari kata Yahweh. Yahweh itulah Tuhanmu dan Yahweh itu satu. Nah, jadi pada saat mengatakan itu berarti kan dirinya bukan bagian dari diri Yahweh itu. Karena dia mengatakan Yahweh itulah Tuhanmu dan Yahweh itu satu. Nah, jadi bagaimana bisa orang menyimpulkan bahwa Yesus itu Tuhan? Loh, secara logikanya dari mana begitu loh. Nah, ini sumber kekacauannya adalah salah memahami Yohanes pasal 1. Di mana Elain menerjemahkan pada mulanya adalah firman. Padahal original teksnya mengatakan enarche an hologos. Pada mulanya adalah sang logos. Sebetulnya logos itu tidak tepat diterjemahkan firman. Logos itu lebih tepat adalah pengetahuan atau kecerdasan. Nah, kalau ada kata sang yang dilekatkan pada kata logos itu menyatakan adalah gelar sang logos. Jadi
LAI di situ terjadi kekurang tepatan dalam menerjemahkan. Jadi yang benar adalah pada mulanya adalah Sang Logos. Sang Logos adalah gelar yang ditujukan kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Sang Logos. Jadi di situ tidak berbicara ada dua pribadi, satu pribadi yang menegaskan bahwa pribadi itu memiliki gelar Sang Logos, yaitu gelar yang dimiliki oleh Tuhan. Makanya di ayat 2-nya dikatakan bahwa gelar Sang Logos itu sudah ada dari sejak permulaan, bukan ujuk-ujuk pada saat Yohanes menulis Injil tersebut. Dan ayat 3-nya menegaskan bahwa segala sesuatu yang menciptakan ya Tuhan itu. Tidak ada sosok lain yang menciptakan segala sesuatu selain dari Tuhan itu. Nah, nanti pasti yang dipertanyakan oleh banyak orang Kristen di ayat 14-nya dikatakan dan Sang Logos itu menjadi manusia. Memahami ayat 14 ini kita harus mendalami lebih jauh. Kalau kita pahami secara linear letterless, maka akan benturan dengan ayat lain seperti Shema Israel tadi yang diucapkan oleh Yesus. Maka kita bisa menemukan jawabannya dengan memparafrasakan dengan ayat-ayat yang lain, yaitu Kejadian 18 ayat 1. Di sana dikatakan dan YHWH menampakkan diri kepada Abraham. Kalau kita pahami secara langsung, berarti YHWH yang tidak terhampiri itu datang dan menemui Abraham. Padahal YHWH itu tidak mungkin bisa datang menemui Abraham karena manusia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Kalau sampai Tuhan turun ke dunia ini tidak sanggup menampung akan keberadaannya. Dan di ayat selanjutnya kita baru paham, ternyata YHWH itu tidak datang dalam keadaannya dirinya sendiri, tetapi melalui utusannya, yaitu dalam wujud manusia. Begini aja Pak Paulus biar nggak panjang pertanyaannya. Ya. Apakah Pak Paulus setuju kalau Tuhan turun ke bumi menjadi manusia? Tidak. Yang menjadi manusia itu bukan Tuhan itu sendiri, tetapi utusannya. Saya setuju. Makanya tadi di perjanjian lama itu, di Kejadian, yang menjadi manusia bertemu dengan Abraham itu adalah utusannya, yaitu Malak YHWH. Begitu. Artinya Tuhan ini menciptakan manusia, kemudian manusia ini dipilih menjadi utusannya gitu. Tuhan menciptakan malaikat. Malak itu malaikat utusan. Ya. Malaikat itu menjadi manusia yang diutus untuk ketemu Abraham. Begitu. Enggak secara umum ini Pak. Ke Yesus misalnya. Tuhan. Yesus. Aduh, maaf, sebentar. Sabar dulu ya teman-teman ya. Pak Maguro, bisa minta bantu Pak Maguro. Ya, Bukakan Yesaya 45 nomor 15. Enggak ada Yesus di situ ah. Juru selamat. Saya berbicara di juru selamat dulu, Bang. Yesaya 45 nomor 15. 45 nomor 15. Iya. Tuhan Baca pencipta gitu? langit. Oh iya, bantu Pak Maguro. Oke, Yesaya 45 ayat 15. Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Oke, Itu aja. berarti di situ Allah Israel juru selamat Pak Maguro ya. Nah, kita buka di Lukas 2 nomor 11. Di situ siapa yang lahir? Yesus. Yesus. Ya, juru selamat. Berarti Tuhan Maha Pencipta di situ kan?
Itu, Oh, jadi itu Tuhan, maksud saya. jadi Tuhan Maha Pencipta lahir. Ya, sesuai dengan ayat-ayat itu sudah jelas, Nah, Bang. itu namanya lu kok sambung menyambung, nggak kena. Tapi nggak apa-apa, ikutin aja. Artinya, menurut kamu, Bunda Maria pernah mengandung Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ya, kalau merujuk ke Yesaya 45:15, juru ya selamat udah. itu hanya Allah. Jadi juru Itu hanya selamat Tuhan, itu ya. Tuhan yang Maha Kuasa itu, gitu ya. Pernah, Ya, bentar dulu, belum selesai. Jadi juru Ya. selamat Tuhan yang Maha Kuasa ini pernah berada di dalam kandungan 9 bulan gitu. ya. Kalau merujuk Yesaya 45:15, di situ perikopnya sudah jelas Tuhan Ya udah, tinggal iyain Tuhan. aja, nggak usah ke sono lagi. Iya, iya. Iya. Oke, ya. Nah, artinya Tuhan yang Maha Kuasa pernah berada di kandungan 9 bulan gitu. Iya, sesuai Lukas 2 Ya udah. nomor 11. Nah. Oke. Artinya Tuhan yang Maha Kuasa ini ya dilahirkan oleh Maria. Iya, hanya dia juru selamat. Iya, benar. Oke, baik. Jadi Tuhannya Maria siapa waktu itu? Tuhan Maria juru selamat. Jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria. Ya, dititipkan di situ untuk Ya, gimana bisa- Bunda Maria menyembah itu? Bagaimana Maria mau menyembah isi kandungannya? Gimana itu? Kan sudah datang malaikat untuk Kok malaikat sih? Iya, Ini Gabriel. Maria ini mengandung Tuhan yang Maha Kuasa 9 bulan. Lama loh Ya. itu 9 bulan. Iya. Bunda Maria pasti dong bertuhan. Kan gitu. Bertuhan. Nah, Iya. siapa Tuhannya Maria? Tetap juru selamat Yang Allah. dalam kandungan itu. Iya. Jadi Maria menyembah isi kandungannya. Bisa jadi begitu. Ya, ya bisa jadi ya. Iya. Bagus nadi, bagus nadi. Tapi kan sesuai dalil yang ada ya, Bang ya. Makanya saya nyampaikan sesuai dalil yang ada. Ya, itu tadi yang dikatakan Paul itu boleh aja sih Bang Handi seperti itu. Kan satu kalimat itu apa yang dia lihat dan yang tidak dia lihat hasilnya akan kesimpulan. Kesimpulan saya dengan kesimpulan dia berbeda. Seperti yang tadi disebutkan di Yohanes 1 ayat 1, dikatakan kan logos itu ya sama-sama lah gitu, dia itu adalah Allah itu sendiri. Tapi jangan lupa ada kata-kata yang with itu. With itu membuktikan itu adalah kemajemukan. Nah, itu yang kadang-kadang akhir kesimpulannya berbeda. Bagus. Ya, Kan Yohanes saat itu kan pada mulanya adalah firman gitu ya. ya, Ya. Firman itu artinya apa sih? ya firman itu sumber firman. Apa? Sumber firman. Firman itu artinya apa? Yang kita pahami adalah sumber firman, bukan firman itu sendiri. Misalnya contoh begitu. Ya. Enggak usah, itu kan ini loh, data loh ini Pak Gus. Dengerin. Pada mulanya adalah firman. Yang saya tanya, apa arti firman? Firman itu ucapan. Hah? Ucapan. Ucapan. Jadi pada mulanya adalah ucapan. Gitu ya? Ya. Jadi ucapan dulu ada baru yang berucap. Begitu. Loh, kok bisa? Ya itu. Coba baca. Kalau ada mulut, bisa nggak berkata-kata? Enggak, pada mulanya adalah ucapan. Iya. Berarti Makanya ucapan kan dulu ada, belum terus siapa yang berucap? yang berucap, ya makanya kan tadi pemahaman saya itu adalah sang firman itu adalah sumber firman. Firman itu kan ucapan. Iya, itu kan pemahaman saya. Kalau itu sebagai sumber firman, kalau Anda memahami cuman ucapan aja ya silahkan, nggak masalah. Iya kan, pada mulanya, bolehlah kita ya, pada mulanya adalah ucapan. Gitu ya? Maksudnya gini Bang Andi ya, Ya. saya pemahaman saya adalah sumber firman. Tapi kalau Anda mau perdebatkan itu firman, ya silahkan gitu. Kan datanya ada di situ, pada mulanya adalah Iya. firman. Firman Makanya artinya kan disebut adalah the Hologos. pada Hologos mulanya itu ada ini, pada mulanya adalah firman, kan gitu. Ya, firman ini kan ucapan. ya. Boleh dong saya sisipkan, pada mulanya adalah ucapan. Bisa nggak tuh? Secara apa namanya itu pengertian pengertian sempit ya begitu. Iya. Enggak bilang sempit apa enggak. Arti firman yang sebenarnya apa sih? Kan ucapan Tuhan. Ini menurut saya atau menurut siapa? Menurut kamu lah, Menurut apa saya arti? itu sumber firman.
Karena begini alasannya. Arti Karena kalau firman kok, arti firman adalah sumber firman. Gimana ini? di mana sumber itu berasal? Di mana firman itu berasal? Saya nggak nanya firman itu berasal dari mana. Pertanyaannya arti firman apa? Secara sempit itu ucapan. Ucapan. Heeh. Jadi pada mulanya adalah ucapan, gitu ya. Ya. Ucapan itu bersama-sama dengan Tuhan. Ucapan itu adalah Tuhan, kan gitu. Iya. Jadi yang pertama ada itu adalah ucapan, baru yang berucap. Betul? Di situ tidak dikatakan yang pertama kali ada adalah ucapan. Pada mulanya itu loh. Ya, pada mulanya bukan berarti apa namanya? Pada startnya itu adalah Yang namanya mula itu loh. Mula-mula itu ya firman dulu. firman dulu baru Allah gitu. Ya kan datanya begitu. Ya coba bandingkan dengan Kejadian 1. Kebalik itu coba. Kejadian 1 coba. Pada mulanya adalah mana sih? di Kejadian 1 pada mulanya Elohim berfirman. Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi di situ di Kejadian 1 Elohim dulu baru berfirman. Kalau di Yohanes 1 firman dulu baru yang berfirman. Kebalik-balik, Bang. Gimana sih? Kalimatnya beda. Makanya gue bilang ini kan, Ini Bang mohon Handi. maaf nih Pak Kus, Bang ini Handi kan orang duluan. hukum ya. Bang Handi kan orang hukum. Nah, gimana? Logikanya tinggi. Orang hukum itu melihat kata itu sangat jeli. Kita lihat kalimatnya. Pada mulanya Allah menciptakan. Ini bicara tentang mencipta. Kalau Yohanes 1 ayat 1 itu bukan bicara mencipta. Tapi pada mulanya dia bersama-sama dengan siapa? Beda kan? Jadi nggak terbalik-balik dong. Ya Yohanes 1 pada mulanya firman, pada mulanya kata-kata, pada mulanya ucapan. Ya, secara sempit begitu. Baru nongol yang berucap. Kan saya bilang secara sempit begitu. Nggak ada di situ dikatakan ada urutan waktu. Itu bersama-sama. Makanya gue bilang himne Platonis Yunani ini membingungkan Anda loh itu. Duluan mana himne Platonis daripada Yohanes 1? Kalau Yohanes itu kan dia baru menulis. Duluan himne toh. Duluan himne, Pak. Di luar Bible saya nggak ngerti. Nah, himne Platonis Yunani itu, Pak, hanya ada kata yang dirubah. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu berasal dari theos. Itu himne. Kalau Yohanes 1 pada mulanya adalah logos. Logos itu adalah theos. Dan logos itu adalah theos. Gitu loh. Jadi kata berasal diganti menjadi adalah. Maksud Handi itu ucapan Plato itu. Iya, lo coba cek duluan mana himne Plato daripada Yohanes 1. Saya nggak pernah baca mengenai Plato ya. Itu hanya berubah kata adalah dan berasal. Kalau himne itu berasal dari Tuhan. Kalau Yohanes 1 adalah Tuhan. Nah, itu doang perbedaannya. Mana yang kita percayai itu kan? Enggak, saya kasih perbandingan aja. Oh. Gitu loh. Ya, ya. Kan boleh dong kasih perbandingan. Boleh. Selamat malam. Oke. Malam-malam. Udah banyak teman. Aku mundur dulu ya Han ya. Mau ada urusan dulu ya. Iya Pak Kus. Oke, Makasih Pak ya. Kus. Iya Pak Kus. Mana Bang Paul, gimana Bang Paul? Jadi narasumber dulu nih. Bang Paul, open your mic. Bang Paul, silakan dibuka mic-nya. Ini yang selamat malam tadi mau bicara, silakan Bang. Pak siapa ini? Apa namanya? Solti. Ya, Bang Solti silakan. Selamat malam. Malam. Yo. Selamat menjelang tahun baru. Ya Pak. Dari Kristen Muslim Pak. Oh, OTN kita. Ada mau ditanggapi Pak? Itu Apa ya? logiskah Tuhan lahir? Ya, Gitu. logis aja. Oh logis. Iya. Siapa nama Tuhan yang lahir itu Pak? Yesus. Oh Yesus. Tuhan Bapak ada berapa sih?
Satu. Siapa? Yesus atau Bapak? Yesus. Oh, jadi Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Yang bilang. Kenapa? Yang bilang siapa? Saya barusan ngomong kan Tuhan Anda Ya, satu, kamu Yesus. Yang Kalau bilang begitu saya kamu. tanya, Bapak itu Tuhan nggak? Tuhan. Allah. Yesus Tuhan nggak? Tuhan Allah. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Dua-duanya. Ada berapa itu Tuhan? Satu. Barusan bilang dua-duanya, dia bilang satu. Gimana kau ini? Kamu ngomong tadi ya. Kacau ini satu ini orang ini. Dua-duanya tapi satu, gimana kau ini ngomong bahasa Indonesia? Satu. Satu. Yang mana yang Tuhan kalau satu? Dua-duanya itu Tuhan. Allah. Dua-duanya. Kalau dua-duanya Tuhan, ada berapa Tuhan? Satu. Kau sakit tuh engkau. Loh, yang sakit itu kamu. Teman-teman, dua-duanya Tuhan tapi satu. Gimana coba? Ini orang normal apa sakit, teman-teman? Teman-teman, ini orang sakit apa berobat jalan? Dia sendiri loh yang ngomong dua-duanya Tuhan. Baru dia bilang satu. Sakit kau, Pak. Mending jujur sama Ibu Karyana dua gitu loh. Sakit kau, Pak, itu. Memalukan, Pak. Saya nggak mau lama-lama Anda di sini. Nggak enak didengar sama Kristen yang lain. Anda belum layak diskusi. Gitu loh. Nanti disangka kita ini sengaja menaikkan Anda untuk menjelek-jelekkan Kristen. Anda belum layak. Belajar lagi dulu 12 tahun setengah. Tambahin 2 jam. Kurangin 2 menit. Nah, baru Anda kembali gitu. Tambah-tambahan aja lu kalah sama anak SD. Tuhanmu berapa? Dua-duanya Tuhan. Terus berapa Tuhan? Satu. Barusan dia menyebut angka 2 loh. Ya Pak ya, sembuhkan dulu. Ntar kalau udah sehat naik. Supaya kita nggak dianggap bersekongkol. Ya. Mempermalukan Anda gitu loh. Kami nggak mau ada hal-hal seperti itu. Bolehlah kayak Pak Kus. Ya masih punyalah argumentasi gitu ya. Anda sendiri kok. Kayak gitu amat gitu. Buat hiburan gitu. Enggak apa-apa lah. Gimana Pak Irman? Ada yang mau disampaikan? Logiskah Tuhan lahir? Ya silakan Pak. Kenapa nggak logis? Apakah logis juga Musa itu diangkat jadi Allah? Siapa yang angkat Pak? Ya Allah lah. Oh berarti pernah menjadi 2 Tuhan gitu. Siapa yang lahir ini Tuhan Pak? Siapa yang melahirkan Tuhan? Iya Pak. Manusia. Siapa namanya Pak? Bunda Maria. Tanggal berapa Pak? Hah? Tanggal berapa? Saya nggak tahu tanggal berapa. Oh nggak tahu. Terus tuannya Maria siapa Pak waktu melahirkan Tuhan? Nggak tahu juga Tuhan Maria siapa Tuhannya. Oh nggak tahu. Terus Tuhan Bapak siapa? Yesus. Berarti Tuhan Anda pernah jadi bayi gitu ya? Iya benar. Jadi Tuhan Anda juga pernah mati? Benar. Waktu Tuhan mati siapa yang jadi Tuhan Pak? Ya, nggak tahu aku. Oh nggak tahu. Pokoknya Tuhan lahir pernah mati gitu aja ya Pak ya? Ya selain Ya. itu nggak tahu gitu ya? Ya nggak tahu aku. Oke. Cukup lah Pak kalau udah begitu. Bapak Jadi jujur gitu. saya nanya juga balik ini. Sebesar Mbak. apa sih Muhammad itu sampai nya sampai keringatnya itu harum? Bagaimana juga manusianya itu? Masuk pertanyaannya Bapak gimana? Seorang ustadz mengatakan itu bukan seperti manusia biasa itu Muhammad itu. Ustadz siapa Muhammad Pak yang ngomong? Ustadz siapa yang ngomong? Hah? Ustadz siapa?
Alah, jangan berbohong kalian, Ustaz siapa? Saya lagi nanya kok di sana berbohong. Semua hampir sama, semua Ustaz Somad Ustaz siapa yang ngomong? Ustaz siapa? bukan seperti Saya lagi nanya dikira saya berbohong. Ustaz siapa yang ngomong kalau nya Nabi itu harum? Ustaz siapa yang ngomong? Masa ada harum? Hei, Ustaz siapa yang ngomong? Saya lagi nanya dikira bohong. Mana sih? Hei, Ustaz siapa yang ngomong? Kenapa di mute? Iya, Ustaz Bukan siapa yang ngomong? Ustaznya aja, Pak, harum, ya, Iya, diperebutkan apanya, ludahnya. Apa sih manusianya hebatnya itu? Lu turun lah, gue nanya baik-baik Ustaz siapa yang ngomong, lu bilang gue bohong. Ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya manusia memang yang paling sempurna, yang tidak ada kekurangannya. Ya kalau mengenai unsur-unsur yang lain itu, ya no problem. Kalau keringatnya tidak bau, banyak kok manusia keringatnya. Saya keringatnya nggak bau, nggak harum keringat aku. Nggak percaya, lu cium aja kayak gue. Jadi bukan itu top yang kita bicarakan, itu personal banget gitu loh. Sampai nggak bau kan lagi. Banyak manusia di muka bumi ini keringatnya nggak bau, harum. Setuju nggak teman-teman? Kalau keringatnya habis harum, apalagi keringat Nabi. Kenapa lari ke situ sih bahasannya ya? Ditanya Ustadz apa gitu. Bukan itu bahasan kita. Ya bahasan kita ini tuh logiskah Tuhan lahir? Kalau di Muslim nggak logis, nggak masuk akal Tuhan lahir, gitu ya. Kalau lahir itu pasti makhluk ciptaan Tuhan. Gue suruh cium ketek gue kali ya. Iya, Pak. Gue kalau habis olahraga ya sore-sore tuh jadwal gue nge-gym, Pak. Itu 4:30 sampai jam-jam 5:45 begitu, Pak. Itu keringat gua, Pak. Lu cium deh ketek gua, Pak. Kalau ada baunya dikit, Pak, gua bayar lu, Pak. Serius gitu. Kenapa sampai keringat? Tanya ada aja tuh orang. Nggak ada yang lain apa bahan? Ini lagi dibawa bau acem, lu pernah cium? Ada 1, 2. Oh enggak, gue katanya bukan lu yang nyuruh, bukan lu yang gua suruh bro, yang tadi gitu loh. Gue pengen membuktikan bahwa ada keringat yang harum. Gak usah ke Nabi dulu, manusia biasa aja ada kok. Laki-laki yang bertanggung jawab, lu berani nggak kalau bini lu pade berkeringat, lu bilang keringat lu bau, berani nggak lu ngomong di depan bini lu kayak gitu? Ayo angkat laki-laki yang sudah beristri, istri lu lagi keringat, lu berani nggak ngomong keringat bini lu bau? Berani? Berani nggak? Nggak ada, pasti nggak berani. Berani, lu tidur di luar lu, diusir lu. Tuh, ada yang cowok tuh, ketek ceweknya harum katanya gitu. Ada aja pertanyaannya. Sampai harum apa coba? Apa itu? Naiklah Pak Jos gua ada di bawah. Naiklah, Jos. Memang ada hadis sih, ada hadisnya yang mengatakan, ada sahih itu hadisnya ya, Bang Arif ya, bahwa keringat Nabi Muhammad SAW itu mempunyai keistimewaan luar biasa, sangat harum dan menjadi wewangian terbaik. Iya, ada. Ya, itu dalam hadis sahih
Ummu Sulaim. Gitu ya. Terus kenapa kecemburu amat sih? Yang jelas yang penting bukan Tuhan gitu loh. Ini orang ini nabi kita banyak kelebihannya gitu ya. Terus kenapa diprotes? Tapi kami sebagai umat Islam itu hal-hal kayak begini itu tidak dikultuskan. Berbeda dengan yang lain dari sebelah ya Bang Arif ya. Ada sedikit kelebihan dikultuskan. Menghidupkan orang mati dikultuskan. Lahir tanpa ayah dikultuskan. Akhirnya terlalu dikultuskan jadi Tuhan lah dia. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW mujizatnya banyak. Cuma cenderung kita mujizatnya adalah Al-Quran supaya nggak dikultuskan. Ngeri loh itu kalau sosok manusia dikultuskan ya bisa-bisa jadi Tuhan dia. Kayak itu tuh